Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, malam. Saya pertama kali bertemu dengan seseorang yang sangat inspiring ini pada tahun 2014 kurang lebih. Ketika itu yang terlintas dalam benak saya adalah sama ya seperti kebanyakan netizen pada umumnya ya, kesan iba, pesimistik pada penyandang disabilitas. Kebetulan karena seseorang ini adalah seorang penyandang disabilitas. Saya nggak pernah nyangka kalau seseorang ini di momen-momen berikutnya selama hampir kurang lebih 8 tahun saya kenal dia akan memberikan saya banyak inspirasi yang bahkan oleh orang yang tanpa disabilitas sekalipun tuh nggak bisa kasih. Salah satunya tentang fokus pada tujuan dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Seseorang ini pula yang kemudian merubah ya total pandangan saya pada para penyandang disabilitas. Bahwa mereka-mereka ini ya sama aja kayak kita ya, tidak ada yang membedakan kecuali manfaat bagi sesama. Seorang dokter gigi, penerima beasiswa master LPDP luar negeri di Berlin, hanya memiliki sebuah kaki untuk melangkah ya. Namun kalian pasti kaget ya seberapa jauh langkahnya itu udah ninggalin kita semua. Namanya Dani, Muhammad Nur Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dani, selamat Oh, siang. Apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Zamzam. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Dokter, bagaimana kabarnya dengan keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ini lagi di mana nih dok posisinya dok? Kebetulan ini lagi di klinik menemani istri, karena istri juga dokter gigi Baik. untuk praktek. Dan saya bersama anak saya menemani. Oh, jadi sekeluarga nih dibawa ke klinik dok ya? Iya, Oke oke, weekendnya bahkan dilakukan untuk kemanusiaan nih dan bersama-sama bareng keluarga luar biasa. Oke oke dokter, di kesempatan kali ini saya ini sebenarnya ingin sharing ya kepada teman-teman saya di luar sana bahwa ada nih seseorang yang sangat luar biasa seperti Dokter Dani. Mungkin kita sebelum cerita lebih banyak soal pengalaman hidup dan proses Dokter Dani dalam menjalani kehidupan sebagai seorang disabilitas, mungkin diceritain dulu dok pekerjaan dan mungkin domisilinya saat ini dok. baik. Terima kasih Dokter Zamzam atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nur Ramadhani. Dokter dan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, boleh panggil saya Dani. Saya saat ini tinggal di Jakarta, itu Jakarta Selatan, dan pekerjaannya sekarang sebagai calon PNS ya di Kementerian Kesehatan.
Nah, calon PNS nih gimana nih maksudnya, Dok? Mungkin bisa diceritain, Dok. Ya, calon PNS ini kan sekarang kalau sistem rekrutmen PNS, ASN itu ada masa ibaratnya 1 tahun magang atau 1 tahun eh, sebagai calon PNS dulu Baik, sebelum diangkat atau dulu diistilahkannya sebagai prajabatan. baik, Gitu. Jadi selama 1 tahun ini ada pelatihan dasar dan 1 tahun ini mempersiapkan kita untuk menjadi PNS. baik. Gitu. Kalau boleh tahu, Dok, di Kementerian Kesehatan kan kita mengenal banyak unit ya. Dokter Dani ini spesifiknya di mana nih, Dok? Saya di bagian Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Baik, khususnya di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Jadi baik. lebih khususnya lagi ke pengembangan karirnya, Hmm. itu mengenai kesejahteraan dan sebagainya. Dan tidak hanya dokter gigi ya, Dok ya? Berarti, Dok ya, yang ditangani. Benar, justru Baik. yang lebih banyak itu tenaga kesehatan di luar tenaga medis, Oh, mulai tenaga kefarmasian, keperawatan, kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, dan masih banyak lainnya kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ada 11 jenis tenaga kesehatan yang disebut. baik, Begitu. baik. Jadi Iya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, kita patut berterima kasih nih kepada khususnya divisi atau departemennya Dokter Dani di Kementerian Kesehatan karena departemen atau bagian beliau ini yang mengatur regulasi bagaimana mungkin pendistribusiannya begitu juga, Dok ya, Dokter Dani. untuk di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya, untuk mungkin dari segi jumlah ada perencanaan dan penyediaan, Baik, kemudian pendayagunaan mungkin untuk yang distribusi dan untuk retensi tenaga kesehatan lebih ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. baik. Wah, luar Iya, biasa ya, luar biasa sekali. Jadi eh, seorang seperti Dokter Dani, ya dalam tanda kutip kita objektif aja menyebut beliau ini sebagai seorang penyandang disabilitas, tapi memiliki peran yang sangat penting untuk bahkan untuk para kita ya tenaga kesehatan yang juga bahkan yang tidak memiliki disabilitas bahkan. Ini luar biasa sekali. Nah, eh, saya juga mendengar nih, Dok ya, saya juga mendengar bahwa dokter ini juga adalah seorang eh, penerima beasiswa LPDP, Dok ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih, Dok. Mungkin tidak hanya pengalaman perkuliahan saat ini sebagai seorang penerima beasiswa, tapi juga mungkin dari dokter kecil nih, Dok, cerita soal pendidikannya Dokter Dani. baik, makasih dok. Terkait pendidikan saya memang luar biasa. Saya mengalami berbagai macam tantangan dan pengalaman juga selama di proses pendidikan mulai dari TK, SD sampai dengan perkuliahan. Memang SD saya 3 bulan di Indonesia, yaitu di Bandung. Namun saya pindah bersama keluarga, ikut orang tua untuk menempuh pendidikan SD di Jerman. Bukan hal yang luxury atau hal yang mewah begitu. Namun memang ini untuk kumpul keluarga dan ayah pun pada saat itu berjuang di pendidikan meskipun bukan di bidang kesehatan. Ya, Jadi saya 7 tahun di Jerman, kembali ke Indonesia, yang ternyata setelah saya kembali ke Indonesia, setelah 1 tahun itu saya kena kanker tulang ya di kaki kanan yang menyebabkan saya harus diamputasi gitu. Nah disitulah uh, ada hal yang saya merasa pendidikan menjadi fokus utama gitu ya untuk saya bisa mengembangkan diri di samping saya memiliki keterbatasan saya di fisik. Gitu. Saya menjalankan SMP, SMA, dan sampai kuliah sebagai dokter gigi di Bandung di Universitas Pajajaran. baik. Di mana di masa kuliah itu ya saya bertemu dokter Zamzam gitu ya di organisasi. Mungkin dok saya S1 di Universitas Pajajaran. Setelah itu memang saya tertarik untuk kembali lagi ke Jerman melalui beasiswa. Baik. Kalau bisa diceritain sekarang S2-nya ngambil topik apa nih, Dok? Atau master apa di Jerman, Dok? Oh iya, untuk S2 yang dibiayai oleh LPDP di Jerman yaitu di Universitas Humboldt ya.
Humboldt University zu Berlin di Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité Universitas Medicine Berlin, yang memiliki rumah sakit ya itu terbaik di Eropa dan sudah terkenal untuk Charité itu. Mas saya ambil Master of Science in International Health karena saya melihat urgensi bahwa adanya urgensi Indonesia itu kalau misalkan mau mengembangkan kebijakan-kebijakan dari luar negeri mengadopsi, itu ada satu mekanisme yang perlu dipahami di bidang international health. Tidak hanya sekedar apa yang diimplementasi di luar negeri seperti apa kita langsung tiru, tetapi kita harus menyocokkan dengan situasi di Indonesia. Di sini para pembuat kebijakan dan stakeholder lain itu belum memiliki kapasitas di bidang itu. Bahkan untuk membuat kebijakan masih mengandalkan konsultan-konsultan di luarnya. Gitu. Bahkan ada yang konsultan di luar negeri. Dan itu menurut saya perlu dimiliki oleh generasi bangsa kita agar kita sendiri yang berdaya untuk mengembangkan negara kita sendiri. SDM lokal yang bisa mengemban ilmu international health, karena nanti international health ini berguna untuk mengkonversi hal-hal yang ada di luar sana untuk kemudian diadaptasikan di Indonesia dengan menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini gitu ya, secara nasional. Benar sekali, dokter. Benar sekali, dokter. Baik, luar biasa. Nah, kemudian dokter, saya juga mendengar kita juga bertemu di organisasi, tapi mungkin dokter bisa ceritakan, Dok. Saya mendengarnya dokter Dani adalah aktivis yang tulen gitu, Dok ya. Jadi baik di kampus maupun di ekstra kampus. Mungkin dokter bisa ceritakan, Dok. Ini mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin juga sekarang berkuliah begitu juga mungkin bisa mencontoh jalan hidupnya dokter Dani sebagai seorang aktivis. Baik, ketertarikan saya untuk aktif di bidang organisasi kampus sebagai mahasiswa itu memang dimulai sejak saya masuk di Fakultas Kedokteran Gigi, namun terdapat beberapa kendala karena mungkin sebagai seorang yang memiliki keterbatasan fisik itu masih kurang penerimaannya untuk sebagai nantinya lulusan dokter gigi yang menuntut mungkin kesempurnaan. Atau zaman dahulu memang dokter ini dianggap sebagai dewa yang sempurna sehingga dapat menyembuhkan orang. Padahal kesembuhan itu ada ujungnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dokter ini ikhtiar gitu melakukannya. Hanya perantara. Dan pada saat itu benar, kita hanya perantara saja. Di hari pertama saya masuk di FKG, dipanggil ke ruang dekanat dan menyampaikan bahwa ketika pekerjaan dokter gigi itu mungkin memerlukan fisik yang kuat. Contohnya mencabut gigi butuh kuda-kuda yang kuat gitu, kayak karate ya. Kayak bela diri gitu. Saya bayanginnya itu kayak bela diri gitu ya, gigi itu saking kerasnya ya. Dan kabarnya juga di FKG itu tidak semua kursi gigi ada kursi untuk dokternya gitu. Padahal kan FKG tersebut sudah besar ya, FKG yang besar. Sehingga saya berpikir ini nggak mungkin FKG yang sebagus itu nggak mungkin kondisinya kekurangan begitu ya fasilitas. Dan disupport juga oleh senior teman-teman bahwa ayo Dani lanjutkan, mereka yakin bahwa saya akan menjadi dokter gigi begitu ya, lulus menjadi dokter gigi meskipun setelah pertemuan tersebut hasilnya saya hanya bisa sampai sarjana, yang sebetulnya sarjana kedokteran gigi ini nggak kepake loh gitu kalau sekarang saya pelajari ya di level pendidikan untuk pendayagunaan tenaga kesehatan seperti S-Farm gitu kan. Itu kan memang harus profesi, kalau enggak ya dianggap S1 biasa yang mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang kesehatan. Atau mungkin underrated gitu ya. Tapi ya saya banyak disupport dan disampaikan
Coba Dani kan dari senior bilang ada BPM. Dari BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa atau legislatifnya kan ada advokasi. Iya. Nah, gitu. Dani masuk BPM mungkin nanti di sana bisa banyak belajar dan juga menggali. Nah, dari situ saya mulai mendalami terkait Organisasi. dengan legislasinya Oke. disabilitas, kemudian hak-hak disabilitas, kemudian peraturan dokter gigi, standar kompetensi dokter gigi, lalu proses pendidikan dokter gigi Iya. di dalam negeri, luar negeri. Di situ saya sudah mulai explore, udah mulai muncul jaga-jaga kalau misalkan seumpamanya gitu ya, pahit-pahitnya saya langsung diusir gitu. Tapi nggak Iya. mungkin. Ini pikiran buruk saya pada waktu itu. Tetapi saya sudah siap dengan berbagai keputusan. Namun saya pengen clear bahwa keputusan tersebut memang memiliki dasar hukum yang jelas, yang Dasar yang kuat kuat. juga. Baik. Benar, gitu. Oleh sebab itu saya aktif, saya diamanahkan untuk berbagai tugas di kepanitiaan, di organisasi sampai di tahun kedua saya menjadi ketua BPM di FKG Unpad. Iya. Yang seharusnya mungkin yang pegang itu tahun ketiga ya, Iya. tapi karena banyak yang dukung, ternyata memang saya memang udah harus memimpin pada saat itu. Dengan Disalib berbagai akhirnya sama Denny. kekurangan karena pada waktu itu, ya Disalib gitu berarti angkatannya berarti ya sama Denny. sebetulnya ya memang dibilangnya begitu, tapi saya nggak menganggap demikian karena sebagai pimpinan kan harus mengayomi juga dan ini Iya. merupakan challenge bagi saya pada waktu itu untuk bisa memimpin senior juga Iya. gitu. Dan setelah itu tantangannya memang semester 4 dan 5 di mana saya sebagai ketua BPM FKG itu SKS-nya banyak sekali. Baik. Jadi membagi waktunya memang harus bagus. Iya. Dan memang nilai agak turun dikit gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan amanah. Di mana pada tahun selanjutnya saya ikut malah nambah lagi organisasi, nambah di PSMKGI, di mana saya bertemu dengan dokter Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia Jadi dan bertemu juga jodoh juga ya, BPM Dok ya? tingkat universitas. Oh iya benar. Itu nanti dok. Baik, baik, baik. Iya. Waktu itu kan saya masih staf biasa dan memang nama saya ya sampai sekarang sih emang saya siapa gitu ya. Tapi pada waktu itu mungkin dari calon sejawat masih belum banyak yang kenal gitu ya. Iya. Di tingkat nasional tahunnya mungkin tingkat fakultas aja di Unpad. Nah setelah itu ya bahkan saya di BPM Universitas gitu dan Iya. aktif dan ternyata di PSMKGI ini dok, apalagi dokter kan sebagai pimpinan saya waktu itu ya di PSMKGI di bidang kajian strategis dan advokasi. Saya semakin bersemangat karena ternyata banyak sekali sejawat yang punya pemikiran, pola pikir yang sama, jiwa aktivisme yang sama. Bahkan banyak yang lebih yang memicu saya untuk menghasilkan atau manfaat yang jauh lebih besar lagi. Iya. Inilah yang membuat saya terdorong tentu sampai dengan titik ini dok. Iya. Ya, di titik ini ya PSMKGI waktu itu kan 2 tahun ya satu periode sampai dengan saya lanjut gitu periode selanjutnya. Saya ingat waktu itu dokter kan sampaikan atau ngasih masukan kalau saya menjadi korkom ya dok ya, Iya. koordinator komisi menggantikan dokter gitu. Tapi saya berpikir lagi, sebetulnya yang dibutuhkan PSMKGI pada saat itu tuh apa? Ternyata banyak sekali yang kajian yang kita buat, namun kajian tersebut belum sampai ke stakeholder Iya. atau Nggak belum kemana kok. sampai ke Iya. orang-orang yang punya wewenang untuk merubah atau mewujudkan Iya. implementasi dari usulan-usulan kita. Iya. Siapa sih sebetulnya yang bertanggung jawab atau yang punya wewenang besar untuk bisa mencapai itu? Tentu antara sekjen atau wasekjen atau ketua atau wakil ketuanya. Betul. Dan sepertinya saya apabila saya diamanahkan, saya harus mengejar itu. Dan alhamdulillah mungkin itu jalan saya juga ya. Iya. Dan jalan teman-teman untuk kebaikan.
Meskipun waktu itu satu pasang calon, tapi tetap alhamdulillah itu berdasarkan keputusan bahwa mereka menyetujui ya, Dok. Iya, Saya menjadi wakil sekretaris jenderal atau wakil ketuanya. Di iya, mana ketuanya adalah saat ini sudah jadi dokter gigi juga, Dokter Hendrik ya dari iya, Universitas Sriwijaya. betul. Nah, pada saat kampanye, meskipun calon tunggal, tapi tetap saya sampaikan bahwa tujuan saya menjadi Wasekjen adalah saya ingin memberikan inspirasi, motivasi ke seluruh mahasiswa kedokteran gigi Indonesia, Iya, bahwa di luar sana banyak sekali mahasiswa kedokteran gigi yang berjuang dengan berbagai kekurangannya. Tidak iya, hanya kekurangan fisik, bisa finansial, kekurangan waktu, kekurangan tenaga, kekurangan dukungan dari keluarga, atau kekurangan banyak sekali yang kalau kita gali gali perdalam lagi banyak sekali kekurangan yang bakal menghambat kita di dalam berbagai kebermanfaatan. iya, Tetapi dalam hal ini uh, saya pada waktu itu mencoba untuk meyakinkan bahwa kekurangan tersebut ini bisa menjadi kekuatan kita untuk menjadi dokter gigi yang hebat, iya, gitu. Untuk menjadi dokter gigi yang diidam-idamkan oleh Indonesia dan dibutuhkan saat ini. iya, Nah, pada saat itu ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga oleh institusi-institusi kedokteran gigi di seluruh Indonesia untuk berbagi dengan mahasiswa barunya, mahasiswa yang saat itu berjuang di semester awal-awal maupun di klinik. Alhamdulillah saya bertemu juga dengan berbagai dosennya, dan penerimaannya sangat baik dan sangat mendukung untuk saya menjadi dokter gigi. Alhamdulillah ternyata saya dengan mengikuti organisasi termasuk PSMKGI, terutama PSMKGI ini menjadikan saya mungkin menjadi seperti ini, berprestasi, memiliki pola pikir yang luas, dan bisa memberikan manfaat mungkin hanya berupa kata-kata motivasi, tetapi dengan pembuktian, insya Allah semoga teman-teman juga dapat dimudahkan gitu dalam mencapai tujuan mulianya. luar Itu biasa. mungkin dokter Luar biasa. Jan. Baik, baik. Ini cerita soal organisasi, Dokter Dani juga kemudian mengingatkan kita deh, ya, dokter ya, bahwa walaupun kita punya banyak keterbatasan, ya mungkin tidak hanya fisik ya, mungkin tadi yang Dokter Dani sebutkan juga mungkin finansial, kesempatan, waktu, tenaga, mungkin itu tidak menjadi halangan seharusnya dok ya untuk kita memberikan kebermanfaatan yang luas. Ya, contohnya, contoh real ini itu bukan kata-kata motivasi yang nggak ada contohnya. Jadi kita bisa lihat Dokter Dedi saat ini. Baik dok. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sudah sering dok ya ditanyakan ke Dokter Dani. Tapi ketika saya juga seorang dokter gigi dok ya. Saya juga dulu pernah koas begitu dok ya. Dan sebagai seorang yang dalam tanda kutip normal begitu dok ya, yang tidak memiliki keterbatasan atau disabilitas, saya koas dokter gigi itu udah susah banget dok. Nah mungkin dokter Dani ada pengalaman nggak dok ya, yang menarik yang mungkin dokter Dani bisa ceritakan selama koas gimana gitu? Apakah juga nyari-nyari di gang gitu, naik-naik motor gitu? Ah naik motornya gimana dok ya? Saya juga penasaran nih, motornya dokter Dani gimana? Kemudian ngurus izin SIM-nya gimana dok ya? Ya mungkin ini sedikit intermezzo aja dok ya. Mungkin dokter ceritain dok. Baik, siap dokter. Jadi saya sejak SMA kelas 2, saya diberikan modal fasilitas yang luar biasa oleh orang tua saya berupa motor roda 3 gitu Baik. ya. Mungkin yang uh, motor roda 3 yang dimodifikasi mungkin saat ini terparkir di luar sana, Oke. mungkin terlihat. Iya, iya, iya. Uh, dan itu masih saya gunakan sampai sekarang. Ini sangat memudahkan saya. Dulu pakai ketika koas kan pakai tongkat, Iya. kedua tongkat untuk sebagai alat bantu untuk jalan, mulai dari SMA sampai dengan kuliah, sampai saya diizinkan untuk koas karena alhamdulillah ketika ujian masuk saya dari S1 untuk masuk profesi saya lulus gitu. Dan mungkin
Dan pada saat tadi kalau disinggung terkait dengan cara nyari pasiennya gimana gitu ya, ternyata sebelum saya masuk koas ada juga anggapan atau Ya, apa dari dosen yang menyampaikan ke saya mungkin nanti akan sulit ya pasien untuk mau gitu ya. uh, dirawat sama saya gitu, Dalam akan tanda kutip ragu gitu. mengunderestimate ya dok ya, mengunderestimate dokter gitu ya. Iya begitu, iya begitu. Mungkin secara halus ada beberapa dosen yang nanya juga apakah mampu bisa nggak pakai dental unit gitu ya. Bisa nggak, tapi alhamdulillah justru saya itu di amputasinya itu kan kaki kanan. Ya. Jadi kalau dental unit saya injak pedalnya itu pakai kaki kiri. Jadi Pas. pas enak. Iya, saya nginjek pedal pakai kaki kiri, terus bagian kanan tubuh saya atau yang kaki yang sedang diamputasi itu tumpuannya ada di kursi gigi kan, Ya, kursi dokter. Jadi kan ya, sama aja seimbang sebetulnya. ya. Setiap orang harus hati-hati juga, nggak cuma yang disabilitas. Iya, betul. Gitu. Dan ini mudah juga ya, alhamdulillah Allah sudah setting seperti itu. Iya, itu udah takdir gitu Ketika ya. cari pasien, iya, iya benar. Ketika saya mencari pasien, ya saya carinya mungkin dari keluarga dulu, adik-adik, gitu, teman dari adik, tetangga, yang orang-orang terdekat yang percaya dulu sama saya. Iya, Baru kalau misalkan ada temannya, teman saya, kemudian nanti ada juga dari sekitar RSGM, di mana praktek koas itu, ternyata faktor-faktor yang besar yang mempengaruhi kita banyak pasien itu bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membuat pasien itu nyaman dengan tindakan kita, bagaimana kita memanage ketika melakukan perawatan itu berkomunikasi, memberikan inspirasi juga saat kita melakukan tindakan. iya. Itu enggak hanya tindakan selesai udah pulang, datang gitu ya, mau dilakukan apa, pencabutan gigi, cabut langsung pulang, nggak enak. Iya, iya. Kalau misalkan pencabutan kita jelaskan kondisi giginya, kaitannya dengan kegiatan kegiatan pekerjaannya yang dihubungkan dengan apa yang hal-hal yang melekat pada pribadi seseorang itu ternyata memang punya dampaknya terhadap kondisi giginya. Iya. Itu ternyata membuat masyarakat itu sadar akan kesehatan giginya, akan pentingnya keberadaan dari gigi yang sehat. Iya. Gitu. Iya. Jadi pada saat saya koas, alhamdulillah saya selesai dalam 2 tahun. Di Iya, mana teman-teman mungkin masih ada yang berjuang 3 tahun betul, lebih. betul, betul. Tapi mungkin ada juga sih yang lebih cepat sih, 2 tahun kurang ada. Tapi cuma 2 orang sih. Iya, Saya termasuk 8 orang yang tercepat di angkatan. iya. Tapi Jadi saya syukuri itu kan ini berarti menjadi menjawab amanah menjawab ini dok ya, yang menjawab membuat underestimate-nya orang-orang ini dok ya. ya dong. Ini kan menjawab. Iya, Ya. Baik, iya. luar Namun biasa. Ya, jujur aja dok, jujur saja tujuan saya bukan menjawab tantangan dari orang-orang, tetapi saya fokus pada tujuan saya ya, untuk memberikan manfaat yang terbaik di bidang kesehatan gigi luar biasa. sebagai dokter gigi. Luar biasa. Begitu. Jadi meskipun memang itu secara otomatis ya menjawab tantangan dari orang-orang yang underestimate, namun jangan terlalu fokus dengan hal seperti itu, karena jujur yang membuat saya seperti ini juga membuat waktu itu berhasil lulus tepat waktu itu memang tiada lain kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Luar Kita biasa. hanya perantara dan mencoba memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui mungkin keputusannya.
Ya, Gitu. luar biasa Dokter Dani. Iya. Ini kita ngobrol Semoga. 30 menitan ya, tapi saya yakin udah banyak sekali inspirasi yang Dokter Dani ceritakan dan harapannya bisa juga memberikan motivasi ya dan eh, Amin. dorongan semangat juga ya kepada teman-teman kita di luar sana juga. Ini kalau buat saya ini udah living legend ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Amin. inspirasi saya selama 8 tahun terakhir yang sampai dengan saat ini juga menjadi sahabat saya insya Allah ya Dan ya. Baik, nah mungkin terakhir nih dok, terakhir dok. Karena nanti insya Allah video ini akan dilihat oleh teman-teman kita yang mungkin tidak hanya yang disabilitas ya, juga yang mungkin yang tidak bukan penyandang disabilitas juga melihat video ini. Apa pesan-pesan dokter Dani kepada mungkin pemuda dan pemudi Indonesia? Baik, pesan saya untuk rekan-rekan, adik-adik, anak-anak, karena saya sekarang juga punya anak, Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kondisi disabilitas, tentu tidak boleh untuk putus asa. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luas di bumi ini yang membuat kita untuk bisa banyak berprestasi justru bermanfaat. Yang nantinya di akhir hayat kita akan merasakan bahwa manfaat tersebutlah yang menolong kita mendapatkan syafaat. Insya Allah. Dengan keterbatasan ini kita terhindar dari banyak sekali mudarat atau bahkan dosa yang mungkin bisa kita timbulkan kalau misalkan kita memiliki kesempurnaan dalam fisik. iya, Begitu. Selain itu untuk teman-teman disabilitas, saya yakin kita memiliki kelebihan-kelebihan lain yang sudah diberikan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kelebihan tersebut, manfaatkan sebaik mungkin untuk kebermanfaatan umat, untuk keluarga dan agama. Masya Allah Ya. luar biasa. Dan saat ini LPDP termasuk saya sebagai awardenya memiliki beasiswa afirmasi untuk penyandang disabilitas. Raihlah. Saya yakin teman-teman bisa bahkan lebih baik daripada saya. Dan untuk masyarakat yang melihat ya ada fenomena disabilitas yang alhamdulillah memiliki kesempurnaan fisik, tentunya bisa lebih memberikan dampak yang luar biasa manfaat untuk teman-teman disabilitas dalam hal fasilitas, Iya, bantuan-bantuan moral support agar para penyandang disabilitas ini berdaya tidak hanya secara medis namun secara sosial dan produktivitas juga gitu ya. iya, Bahkan bisa jadi para penyandang disabilitas ini yang akan menolong uh, para masyarakat yang non disabilitas ke depannya, para pembuat kebijakan yang sehat gitu ya, tidak memiliki kepentingan yang lain, kepentingan yang murni untuk kalau saya dalam hal ini untuk kesehatan Indonesia. Seperti itu mungkin dokter. ini contoh realnya nih. Ini bukan ngomong-ngomong doang nih, ini kita punya contoh realnya. Ya, Dokter Dani. Dokter Dani, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatannya lagi bersama keluarga di akhir pekan ini dok ya. Kemudian juga lagi pengabdian ya, lagi demi kemanusiaan juga melayani pasien-pasien yang saat ini sakit gigi. Dan juga ini pasti disibukkan dengan aktivitas di Kementerian Kesehatan yang saya yakin tugasnya banyak banget yang ngurusin Indonesia, tapi masih menyempatkan untuk ngobrol sama saya, untuk berbagi dan sharing. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang nonton video ini. Nah, ini bukan sekedar tugas PK nih. Ya walaupun ya emang tugas PK sih, tapi saya harap nanti video ini juga bisa memberikan manfaat yang luas ya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak Dokter Dani. Salam untuk keluarga dok. Terima kasih dok. Salam juga dok untuk keluarga. Baik. Baik, sekian dari kami teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.